Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada ujung Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita belajar dan menuntut ilmu serta berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Berbagi bukanlah karena banyak, berbagi itu karena keikhlasan dan ketulusan demi meningkatkan kemaslahatan umat di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa derajat tidak ada kata kemuliaan, tanpa mulia tidak ada kata ketuhanan. Inilah yang harus kita satukan dalam prediksi bermujahadah bersama-sama menuju arasnya Allah. Jamaah, alhamdulillah pada makom majelis zikir Ma'rifatullah tayangan YouTube Buya Pasaman Timur dalam lindungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan, yang mana wawasan ini perlu sangat kita perhatikan di dalam makom ibadah. Kenapa mencapai amanah di dalam perintah syariat itu butuh bimbingan dan tuntunan. Mencapai rahasia Allah yang disebut amanah, titipan yang dititipnya, surat di dalam amplop, bukanlah amplop menjadi surat, tapi ada surat di dalam amplop. Itu namanya ibarat amanah. Setiap syariatnya dinamakan amplop, setiap di dalamnya dinamakan isi, maka yang diamanahkan adalah isi. Maka dari itu yang dinamakan amanah. Nah, dalam tahap waktu yang kita muliakan ini, saya akan mengajak kepada sebuah amanah titipan Allah di dalam rahasia ruku, dalam ma'rifat ruku. Pada tayangan terdahulu pernah kita kalamkan bahwasanya hakikat ruku, tapi dalam kodrat pada waktu dan kesempatan adalah ma'rifat dari ruku itu sendiri ditujukan kemana dan ke apa wujud yang ditujukan. Dalam hal ini para hadirin dan jamaah sekalian, perlu kita pahami iktidal dalam bentuk pekerjaan yang diuraikan setelah berdiri. Dalam hal ini ruku adalah sebuah tahmid besar. Bertahmidnya 3 kali sebuah wujud kepada hal yang dikatakan sir.
Apa tahmid yang dikatakan 3 kali? Kenapa ruku itu diulang-ulang 3 kali? Nah, layaknya seperti kita sujud. Sujud itu zikirnya diulang 3 kali dalam sujud. Nah, ini perbedaan adalah ibadah. Nilai ibadah ini adalah ruku dan sujudlah engkau, kata Allah. Nah, bukan berdiri dan duduk, tapi ruku dan sujudlah. Kalau pemahaman sudah kembali kepada sir yang ada di dalam suatu syariat itu, maka kita melihat di tingkat 3 kali yang berulang dalam hakikat yang berbeda. Di sini ada marifat yang harus ditujukan kepada perbuatan khaulinya tadi. Perbuat khauli adalah membaca ayat yang di dalam maknanya. Ayat dibaca lebur menjadi pembacaan kodrat dari ayat itu dinamakan khauli. Sesungguhnya ayat di dalam Al-Quran semua dari awal sampai akhir itu adalah khauli. Khauli itu membaca kodratnya. Ya, kita bagaimana menyaksikan membaca kodratnya. Jadi ayatnya berfungsi sebagai kalam, dan kodrat yang ada di dalam kalam itu disebut dengan khauli. Khauli itu adalah hakikat yang dibaca. 3 kali dalam tahmid diulang pada ruku. Nah, ini kita harus melihat kepada faktor pertama. Ada 3 kodrat amanah Allah dalam diri, yang mana amanah ini selalu dibawa dalam kesalahan. Nah, amanah ini harus disucikan kembali dan ditegakkan kebenarannya untuk bisa menguasai dan meliputi sekalian alam. Nah, 3 kodrat inilah yang membuat makna yang diucapkan yang sama itu menjadi berbeda. Berbeda dalam pandangan. Meskipun kalam sama mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, tapi azim itu menyatakan kedirian kita kepada Allah. Sementara yang ditatap 3 kali tersebut adalah kodratnya khauli tadi. Ini yang dinamakan dengan kasah, wakasah, wakasasah. Kasah di sini menunjukkan ejaannya, mengartikan makna yaitu suatu kealpaan atau kelupaan dan kelalaian. Nah, ini ditujukan kepada sifat nur dari diri kita, nurani. Jadi nurani ini adalah sifat hayat hidup, menghidupkan ruh dan menggerakkan jasad. Itu namanya nurani. Nah, nurani itu nurku, kata Allah. Nah, kena ada aninya di situ, aku. Jadi dengan kita memiliki kesalahan melalui perbuatan amaliyahnya, ada amaliyah yang salah dalam menjalankan hidup, dan salah juga dalam meletakkan perkara, yaitu tidak menghadapnya nur kepada sifat batin nur pada kolbi, tidak menghadap zat pada zat dalam kolbi, tidak menghadap batin pada batin dalam kolbi. Ini yang azali. Alam azali, kodrat azali ada pada qalbi, sementara hayatnya adalah hayat yang didirikan, naf berupa diri. Jadi yang berupa diri inilah, jangan ada kekotoran yang diamanahkan pada nur, maka ini selalu membawa kelalaian. Selalu dalam sikap salah dan lalai, salah dan lalai. Maka disucikanlah diri kita dari kesalahan dan kelalaian kita kepada Allah. Karena ada hayat, tugas hidup adalah menepati janji. Nah, di sini baru kita melihat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, di samping kita melihat kesalahan tadi, maka yang didengar oleh Allah adalah ampuni dan sucikanlah aku ya Allah dari kesalahan dan kelalaianku. Itu yang didengar kauninya oleh Allah, karena kita mendirikan pandangan yang memaknakan kita salah dan melakukan kesalahan kepadanya. Nah, kalau kita tidak melakukan fardu ain, wajib menyaksikan kesalahan tadi, maka arti yang didengar oleh Allah itu tidak ada. Cuma kalau kita melihat kesalahan kita kepada Allah, maka Allah akan mendengar kauninya. Kenapa? Allah tidak mendengar apa yang kau katakan, tetapi Allah mendengar apa yang kau pandang. Nah, inilah nasta'in tadi. Nah, jadi dengan kita memandang dan memberikan pandangan pensaksian bahwasan kelalaian kita sudah terjadi kepadanya, nah maka
segala kewajiban yang lalaikan itulah yang akan disucikan. Sucikanlah aku ya Allah dari segala kelalaian dan kesalahan. Jadi subhana rabbiyal azim, itu kasyah. Kalau wakasasah adalah orang yang menyekutukan. Nah, ini kan menyekutukan itu kesalahan pada ruhani. Nah, ruhani ini harus benar-benar menyampaikan kepada wujud batin awalnya pada ruhani yang ada pada kodrat dalam kolbi. Disambungkan dua ruhani, satu jadi kodrat, satu jadi hayat. Nah gitu. Jadi nur begitu juga tadi, satu jadi kodrat, satu jadi hayat. Jadi masing-masing menuju wujudnya. Nah gitu ya. Nah karena di dalam kolbi berupa kodrat, di luar kolbi berupa hayat. Nah hayat ini ada kesalahan. Di sini kita kembali merapikan dan membersihkan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini wakasyah. Nah ini adalah memsekutukan. Contohnya apa? Mengamalkan yang tidak hak bagi Allah, ya, mendirikan kehidupan yang batil. Nah, mengadakan perbuatan-perbuatan keyakinan yang mempersekutukan Allah dan melupakan ruhaninya dengan Allah itu sendiri. Padahal itu ruhaninya Allah. Nah gitu. Jadi banyak kesalahan rohani yang bersifat keyakinan. Yang ketiga yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi pada wakasyashah. Nah wakasyashah ini jelas perbuatan yang tidak pernah bersyukur dan tidak pernah menyampaikan perbuatan Allah kepada Allah, dan menerima perbuatan Allah kepada diri, tidak pernah bersyukur, selalu menganggap karena aku yang bekerja, selalu menganggap karena ini usahaku dan tidak ada hubungannya dengan siapapun. Nah ini salah, ya, karena kulla min indallah, semua kejadian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kesalahan tadi, begitu kita mengucapkan tiga perkara dengan lengkap dengan pandangan kaulinya, kita tatap kaulinya, bagaimana kita memandang suatu pekerjaan tiga yang salah kepada Allah. Maka kita bertahmid. Nah bertahmid, kodratnya, derajatnya itu tahmid. Makanya kalau derajat tiga di sujud itu zikir, berarti tiga derajat yang ada di tahmid ruku itu adalah tahmid. Jadi tahmid ini derajatnya, makomnya gitu, makomnya tahmid. Jadi dengan demikian kita langsung memohon tiga perkara kasah, wakasyashah. Maka terampunlah dosa kita, karena solat itu sallu ala fil doa. Solat itu adalah doa. Jadi kita melaksanakan itu dan itu adalah doa. Jadi kalau tidak ada isinya yang harus diimani, itu bukan doa namanya, membaca ayat. Nah gitu. Jadi tidak ada sambungan ibadahnya, tidak ada kaitan ibadahnya, karena kita baru bisa versi membaca ayat. Dalam hal ini tiba-tiba kita mendengar suatu kata dalam pernyataan itu, ternyata kita sudah berbisik. Ya, hadirin hadirat dan lain semua jamaah. Ternyata kita berbisik ke sesuatu. Tiba-tiba ada jawaban. Setelah tiga kali kita ucapkan Sami Allahu liman hamida. Sami Allah, ya aku dengar itu katanya. Aduh ya Allah, ternyata kita sudah berbisik kepada Allah. Nah gitu. Tapi kalau kita ma'rifat pada sholat itu adalah berbisik, maka lawaya talatoh itu menandakan berlemah lembut. Jadi bukan kita tidak harus memahami, wajib memahami subhanallah, berbisik ya, dalam kalam kita itu berbisik. Jadi ternyata ada yang mendengarkan, nah, maka jangan diulang lagi. Kenapa? Karena pernyataanmu telah diumumkan atas nama Allah, memohon ampun kepada Allah atas perbuatan sifat tadi, sifat nurani, sifat rohani, dan sifat batin kita adalah
makom nyawa pada yang ketiga. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, makomnya batin, kodratnya batin dalam qalbi, tersambung pandangan dua wujud. Jadi kita memohon ampun kepada Allah dengan mengatakan Rabbana lakal hamdu min ussamawati. Nah, lanjutkan kepada sifat berdiri seterusnya. Nah, jadi dengan kita memohon dan bertobat tadi, maka jangan kita ulangi lagi tiga kesalahan tersebut. Dan ini sering kita lakukan dan sering kita kerjakan disengaja atau tidak. Para hadirin kaum musliman dan muslimat dimanapun berada, dalam pemahaman pendalaman makna dan tujuan atau hakikat atau hikmah yang ada di dalam perbuatan syariat ini sangat menentukan kebenaran perbuatan tersebut. Nilai yang dikatakan ibadah itu apabila kita telah mencapai hakikatnya, ya, mencapai hakikatnya, mencapai tersiratnya, mencapai sirnya, itu nilainya sangat tinggi, ya. Maka dikatakan afqalala fil mu'mini, ya, allazihum salatihin qasi'un. Beruntunglah orang-orang yang berilmu yang khusyuk dalam salatnya. Apa itu? Kalau kita konsentrasi kepada apa yang kita pandang dalam kita membaca, itu namanya sudah kauli. Nah, tapi kalau kita bergantung kepada ayat, maka ayat menjadi ayat, tidak menjadi kauli. Kalau ayat menjadi ayat, maka solat itu tidak hakikat namanya. Nah, makanya kita harus pahami jalur amaliyah dan jalur ibadah. Makom ibadah, makom amaliyah dalam solat itu tidak sama. Makanya harus dipelajari. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita kalamkan, apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi tolak ukur dan menjadi kewaspadaan kita. Paling tidak saya sudah mengingatkan, jangan asal mengerjakan sesuatu tanpa ilmunya, karena tidak akan diterima oleh Allah. Faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tuhabalu. Jadi tidak mungkin Allah terima. Berilmu dan beramal beribadah tanpa pengetahuan, ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu tidak akan diterima. La tuhabalu. Nah, maka kembali dia. Kalau enggak terima ya pasti kembali. Nah, jadi jangan kita nekat dalam meyakinkan sesuatu tanpa dasar. Kita harus ada dasar tauhidnya di dalam mengimani pekerjaan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah harus ada dasar iman tauhid kita. Nah, begitu jamaah. Jadi mudah-mudahan kerjakanlah di dalam rukukmu, insyaallah 3 kodrat Allah dalam diri, yang kelalaian, yang lupa, ya, yang mempersekutukan di rohani, yang ketiga yang tidak bersyukur dalam hayat atau hidup atau ruh atau hayat atau nafas atau batinnya Allah. Jadi hal-hal yang 3 tadi, kasah wa kasasah, benar-benar ma'rifatnya menuju kodrat diri kita. Jadi kalau kita mengatakan salah, apa salah pada kata pertama kasah, yaitu telah berhadas sifat kita pada nurnya, maka hayat amaliyah kita jadi terganggu. Yang kedua, telah bersalah kodrat hayat ruhaninya, ya, kodrat ruhani kepada Allah, hidup, salah dalam menata hidup dan menjalankan hidup. Nah, ini sudah dibersihkan dan mohon ampun lagi kepada Allah. Dan perlihatkan dan saksikan isi ayat itu, bagaimana kita bersalah itu. Nah, yang ketiga, bagaimana kita tidak pernah bersyukur dan tidak pernah beriman kepada Allah, tidak pernah melaksanakan kewajiban kepadanya. Nah, ini juga wakasasah. Nah, ya, jadi kasah, wakasasah. Nah, ini diperhatikan ya jamaah, para hadirin sekalian. Nanti terlalu tinggi ilmunya lupa kebenaran solat.
Jadi jangan lupa, kebenaran itu dilaksanakan lebih banyak itu lebih nikmat. Nah ya, kalau ilmu menyimpulkan dari segala hakikat, tapi hakikat ini benar-benar suatu kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita kerjakan dengan hakikat, rasanya tidak jauh dia. Rasanya alam akhirat itu tidak pernah berpisah dari kita. Rasanya Allah itu selalu depan pandangan kita. Jadi dengan itu, benar-benar kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Kenapa? Karena sholat itu adalah doa. Ingat, sholat itu adalah doa. Insya Allah jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Aqalidi, Pasaman Sumatera Barat, dalam YouTube Buya Pasaman Timur, selalu berbagi dan mengajak kita meningkatkan iman dan takwa kita. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sadaqallahu wa barakallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.